Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan materi kita pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Dan dalam hal ini saya selaku kelompok 9 akan menyampaikan materi yang berkenaan seputar dengan perkembangan moral peserta didik. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Baik, yang pertama adalah pengertian perkembangan moral peserta didik. Menurut Harlock, moral berasal dari kata mores yang artinya adalah budi bahasa, adat istiadat, dan cara kebiasaan rakyat. Dan moral dapat diartikan juga sebagai kendali dalam bertingkah laku. Jadi, suatu tingkah laku dapat dikatakan bermoral apabila tingkah laku dalam hal ini oleh peserta didik sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam kelompok sosial di mana peserta didik itu ada. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah tentang teori psikoanalisa tentang perkembangan moral pada peserta didik. Tahukah teman-teman bahwa sebuah sumber manusia dalam mengambil sebuah keputusan itu dilandasi oleh 3 hal dalam struktur kepribadiannya, yaitu ada ID, kemudian ada ego, dan ada juga superego. Ketiganya berada dalam waktu yang berbeda, di mana ada dalam keadaan bawah sadar, kemudian ada prasadar, dan juga ada dalam keadaan kesadaran dalam membentuk karakter kepribadiannya. Dan oleh Sigmund Freud ini disebut dengan teori psikoanalisis. Nah, dalam mekanismenya, sebuah pengambilan keputusan oleh seseorang itu, mekanismenya adalah dimulai dengan ketika ID meminta kepada ego, yang kemudian ego mencarikan jalan, namun mesti melalui restu dari superego yang terdiri dari rambu-rambu dan etika. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa ID ini merupakan struktur yang membentuk adanya kebutuhan dasar pada tiap-tiap manusia, dan ID sepenuhnya tidak disadari atau dalam keadaan bawah sadar. Yang kemudian adalah ego. Ego ini merupakan struktur yang bekerja untuk memenuhi ID, namun dengan cara tertentu. Dan ego ini berada di antara alam bawah sadar dan prasadar. Kemudian yang ketiga adalah superego, di mana superego ini tampil sebagai penengah dan juga pengontrol supaya ego tidak dikendalikan penuh oleh ID. Dan superego ini berada di wilayah kesadaran. Dan semua itu digambarkan dengan sebuah gunung es yang ada di lautan, seperti pada gambar ini. Selanjutnya yaitu teori belajar sosial tentang perkembangan moral oleh Albert Bandura. Teori belajar sosial merupakan suatu teori belajar yang melihat kepada tingkah laku moral sebagai suatu respons atau stimulus. Dan dalam hal ini, proses-proses penguatan, penghukuman, dan peniruan digunakan untuk menjelaskan perilaku moral. Nah, jadi teman-teman, pijakan awal teori belajar sosial ini adalah bahwa manusia belajar melalui pengamatannya terhadap perilaku orang lain yang dijadikan sebagai model. Nah, ciri-ciri teori pemodelan Bandura. Yang pertama,
Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan. Kemudian, tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Kemudian, pelajar meniru suatu kemampuan dari kecakapan yang didemonstrasikan guru sebagai model. Kemudian, proses pembelajaran meliputi perhatian, mengingat, peniruan dengan tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, yang kemudian diakhiri dengan penguatan yang positif. Berikutnya, teori kognitif tentang perkembangan moral Jean Piaget. Teori ini merupakan teori yang menjelaskan tentang bagaimana anak untuk dapat beradaptasi dan menginterpretasikan objek serta kejadian yang ada di sekitarnya. Piaget memandang anak-anak sebagai individu konstrukting, di mana anak memahami sifat dunia melalui proses pematangan dari dalam maupun proses mempelajari pengalaman dari luar. Kognisi memiliki fungsi adaptif, yaitu kecenderungan organisme untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan cara yang pertama, asimilasi dan akomodasi. Asimilasi yaitu penggunaan atau pengelompokan benda ke dalam kategori mental atau operasi. Kemudian akomodasi, di mana anak mengubah kategori yang ada untuk menyesuaikan diri dengan realitas. Selanjutnya ada ekuilibrasi, yaitu kemampuan mengatur dalam diri anak sehingga ia mampu mempertahankan keseimbangan dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian yang keempat, yang ketiga, yaitu konservasi, di mana prinsip bahwa jumlah atau banyaknya sesuatu tetap sama meskipun penataan dan penampilannya berubah selama tidak ada yang ditambahkan dan diambil. Kemudian tahap perkembangan kognitif Piaget ada empat tahap. Yang pertama ada sensori motor, yaitu kelompok usia 0 sampai dengan 2 tahun. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional, yaitu kelompok umur 2 sampai dengan 7 tahun. Kemudian yang ketiga ada operasional konkret, yaitu kelompok usia 7 sampai dengan 11 tahun. Dan yang keempat yaitu operasional formal, yaitu dari 11 sampai dengan dewasa. Selanjutnya yaitu teori Kohlberg tentang perkembangan moral. Teori perkembangan moral oleh Lawrence Kohlberg ini terdiri atas 6 tahapan perkembangan moral yang dikelompokkan ke dalam 3 tingkatan, di mana tingkat 1 yaitu prakonvensional, yaitu kelompok usia sekitar 4 sampai dengan 10 tahun. Terdiri atas yang pertama tahap orientasi kepatuhan dan hukuman. Pada tahap ini, asas moral didasarkan atas hukuman dan anak-anak taat karena orang dewasa menuntut mereka untuk taat. Kemudian yang kedua yaitu orientasi kepentingan pribadi, di mana pada tahap ini asas moral didasarkan atas imbalan atau hadiah dan kepentingan sendiri. Kemudian pada tingkat kedua yaitu adalah konvensional, yaitu kelompok usia sekitar 10 sampai dengan 13 tahun. Terdiri atas 2 tahapan juga yang merupakan tahap ketiga dan juga tahap keempat, yaitu ada orientasi keserasian interpersonal dan konformitas, dan juga orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial. Pada tahap ketiga ini, seseorang akan menghargai kebenaran, keprihatinan, dan kesetiaan kepada orang lain sebagai landasan pertimbangan-pertimbangan moral. Kemudian pada tahap keempat, suatu pertimbangan itu didasarkan atas pemahaman aturan sosial, hukum-hukum, keadilan, dan kewajiban. Kemudian tingkat 3 yaitu pasca konvensional, yaitu kelompok usia 13 tahun ke atas.
meliputi tahap kelima, yaitu orientasi hukum dan legalitas, di mana pada tahap ini seseorang sadar bahwa hukum itu sangat penting. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap 6, yaitu prinsip etika universal, di mana seseorang telah mengikut moral yang didasarkan pada hak-hak manusia universal. Dan selanjutnya materi terakhir yaitu adalah penalaran moral. Penalaran moral adalah cara berpikir berdasarkan terhadap penilaian moral, agama, adat, dan kemanusiaan. Contohnya ada banyak sekali. Salah satunya adalah ketika terjadi di dalam kelas, yaitu saling nyontek. Itu merupakan bagian dari suatu kegiatan yang akan membuat kita untuk terpancing untuk berpikir dan melakukan penalaran moral. Apakah yang dilakukan ini benar atau tidak?